Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk ke dalam IHSG Daily untuk tanggal 22 Desember 2022. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh mama-mama atau mami atau ibunda ya, teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan langsung aja kita masuk untuk pembahasan hari ini. Yang pertama kita lihat dari interest rate Indonesia teman-teman. Di sini tadi jam 1:30 ya, 1:30 maksud saya. Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Sesuai dengan yang forecast kita udah bahas kemarin teman-teman ya. Tapi sepertinya suku bunga ini nggak terlalu berimpact banyak ke market teman-teman. Kita lihat untuk hari ini IHSG kita menguat tipis 0,06% di levelnya 6.824. Kita lihat untuk banking kita, pertama Bank BCA minus 1%-an, kemudian Bank Mandiri minus 0,5%. Kemudian untuk Bank BNI ini menguat 0,8%, lalu untuk Bank BRI lumayan teman-teman ya, menguat 1,43%. Lalu untuk kurs rupiah hari ini kita lihat di angka 15.598, menguat sedikit dari yang kemarin ya. Lalu kita lihat untuk teknikal hari ini. Nah ini dia, kita lihat secara candle hari ini lumayan menguat ya, menguat tipis maksudnya, tapi ini masih posisinya masih berhadapan dengan resisten teman-teman di level 6.850. Di sini kalau saya lihat di time frame yang lebih kecil, nah ini dia sebenarnya kita membentuk pattern ya teman-teman, ini symmetrical triangle, dan terakhir posisinya ini udah di break teman-teman, dia break, kemudian ini posisi retest, dan sekarang masih dalam konsolidasi nih. Jadi harusnya untuk besok masih ada potensi untuk upside ya teman-teman, untuk kenaikan lagi, mungkin untuk menguji level 6.850. Dan kalau ini berhasil di break ini, maka bisa lanjut naik teman-teman. Dan juga kalau kita lihat di sini untuk momentum indikator MACD ini udah terjadi bull cross teman-teman ya. Di per hari ini garis yang birunya udah bersilangan dengan garis kuning, terjadi bull cross, dan juga secara histogram ini udah mulai masuk teritori bullish teman-teman ya. Jadi kita pantau untuk besok di mana marketnya. Selanjutnya kita masuk ke berita pertama hari ini teman-teman. Yang pertama dari Mitratel atau MTEL ya. MTEL ini merupakan anak perusahaan dari Telkom teman-teman, yang bergerak di bidang pertoweran ya. Di sini PT Daya Mitra Telekomunikasi atau MTEL melakukan aksi korporasi dengan mengakuisisi fiber optik sepanjang 6.012 km milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai dan PT Trans Indonesia Super Corridor. Menurut direktur utamanya, akuisisi fiber optik menjadi salah satu langkah yang tepat dalam mendukung percepatan proses vibrasi yang juga merupakan bagian dari percepatan menuju adopsi 5G yang menjadi target utama Mitratel dalam beberapa tahun ke depan sebagai upaya untuk mendukung kedaulatan digital Indonesia. Lalu di sini kita lihat Mitratel menargetkan menjadi perusahaan infrastruktur digital terkemuka pada 2023 lewat penguatan infrastruktur layanan jaringan 5G
Saat ini Mitratel telah menjadi yang terbesar, terlengkap, dan terluas jangkauannya di Indonesia. Penambahan kepemilikan fiber optik akan mempermudah operator telekomunikasi untuk melakukan ekspansi layanannya dimanapun lokasinya, karena Mitratel juga telah memiliki layanan konektivitas satelit. Nah, kita lihat untuk teknikalnya Mtel ya. Nah, di Mtel ini kita lihat baru IPO di akhir tahun kemarin teman-teman ya. November 2021 baru IPO. Dan sampai sekarang kita lihat posisinya masih sedikit konsolidasi ya. Untuk hari ini closingannya di harga 765. Kemudian untuk supportnya kita lihat di sini ada di 745 ya, 745 sampai 735 nih. Ya, ini merupakan support pendeknya. Lalu untuk resistennya ini di 780 teman-teman. Nah, kalau ini dijebol, maka bisa menguji ke level 800 nih untuk resistennya ya. Tapi untuk sementara kemungkinan pergerakannya ya masih agak konsolidasi ya. Tapi untuk jangka panjang menurut saya emiten ini cukup menarik karena mereka mendukung untuk infrastruktur jaringan teman-teman ya. Dan kedepannya kita lihat 5G akan semakin berkembang di Indonesia, dan ini salah satu emiten yang bisa menjadi cukup diuntungkan teman-teman. Oke, nextnya kita lihat untuk berita yang kedua ya. Nah, ini dari AC Hardware teman-teman, yang hari ini lagi sempet rame ya, karena tiba-tiba terbang nih. Harga saham emiten retail PT AC Hardware Indonesia melonjak tinggi di awal perdagangan Kamis hari ini. Saham ACES bangkit setelah sempat menyentuh level terendah sejak 11 tahun lalu. Untuk sentimennya kita lihat ya di sini. AC Hardware membukukan laba bersih per 30 September 2022 sebesar 355 miliar atau tumbuh 9,8% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Sementara penjualan bersih juga meningkat sebesar 4,3%. Lalu ACES pun optimis bisa menoreh kinerja positif untuk menutup tahun ini. Pasalnya, inovasi di area people, produk, dan omni-channel experience secara konsisten telah dilakukan ACES untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dan juga didukung dengan pembukaan 13 gerai baru dan perluasan pasar, serta aktivitas pemasaran yang kreatif dan agresif. Menurut saya, emiten satu ini masih cukup menarik teman-teman dari segi prospek bisnis ya. Karena bergerak di bidang retail dan menjual kebutuhan peralatan rumah tangga nih. Kita coba lihat teknikalnya. Di sini secara time frame monthly ya. Terakhir sempat menyentuh di 1900-an. Kemudian koreksinya nggak nanggung-nanggung teman-teman. Sampai langsung ke 400 nih. Ini kalau menurut saya sih banyak yang nyangkut teman-teman di sekitar harga sini ya. Waktu dia koreksi. Nah, kalau kita lihat di sini di harga 500 ini merupakan area support ya sebelumnya. Ini sebagai support, lalu di sini sebagai support, dan terakhir dijebol lalu menjadi resisten teman-teman. Di sini nih, sini ya resisten. Kita coba lihat ke time frame yang lebih kecil. Nah, posisi terakhir closingan di harga 486. Hari ini volumenya cukup besar juga teman-teman. Ini semenjak terakhir di spekulasi ya,
dari harga 394 sampai sekarang masih berlanjut naik, dan sekarang posisinya ini tepat untuk mengetes di resisten teman-teman, di harga 500an nih kurang lebih ya. Nah, kita masih belum tahu apakah ini udah bottom ataupun ini sekedar untuk dead cat bounce aja ya, atau technical rebound bahasa ininya, atau pullback. Untuk teman-teman yang mau spekulasi ya mungkin bisa nunggu saat-saat koreksi. Tapi ya untuk jangka panjang kita masih belum tahu teman-teman, apakah ini udah mencapai bottomnya atau belum nih. Kalau menurut saya emiten yang satu ini secara volume udah cukup menarik ya, karena secara volume seminggu terakhir ini belakangan volume transaksinya cukup meledak, artinya ada inflow yang masuk teman-teman. Cuman kita belum tahu nih, ini hanya sekedar spekulan atau ada investor yang beneran masuk teman-teman. Cuman yang pasti posisi saat ini ada di resisten, dan kalau misalkan dalam beberapa hari nggak kuat untuk nembus, maka potensinya untuk koreksi dulu ya. Nah, mungkin di saat koreksi itu teman-teman yang mau spekulasi bisa tuh, mungkin dibatasin aja, nggak boleh jebol lagi untuk laut terakhirnya di 392 teman-teman. Kurang lebih begitu teman-teman mengenai analisa dari AT Hardware. Dan juga demikian untuk pembahasan IHSG Daily hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade in.